Selama 3 tahun penuh Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib hidup dalam penderitaan, kelaparan, dan keterasingan. Mereka tidak memiliki akses pada perdagangan atau hubungan sosial. Di dalam kota Mekah ada sebagian Quraisy yang mulai merasa tidak setuju dengan pemboikotan ini. Mereka mulai berpikir bahwa kebijakan ini terlalu kejam dan tidak manusiawi. Hisyam bin Amr adalah salah satu yang tidak setuju dengan pemboikotan ini. Ia diam-diam menyelundupkan makanan bagi Bani Hashim di malam hari. Ia kemudian menemui Zuhair bin Abu Umayyah, seorang Quraisy yang masih memiliki hubungan darah dengan Bani Hashim. Jika aku memiliki orang lain yang mendukung, piagam itu pasti sudah aku batalkan, kata Zuhair. Hisyam menjawab dengan tegas, engkau sudah memiliki orang kedua, aku sendiri. Zuhair dan Hisyam mendatangi Al-Muthim bin Adi, Abul Bakhtari bin Hisyam, dan Zamah bin Al-Aswad. Satu persatu mereka menyatakan persetujuannya. Akhirnya mereka berlima berkumpul di tempat yang tersembunyi dan sepakat piagam ini harus dibatalkan. Keesokan harinya di depan Ka'bah yang dipenuhi oleh penduduk Mekah, Zuhair berdiri dengan penuh keberanian. Ia melakukan tawaf 7 kali lalu menghadap ke kerumunan dan berseru, wahai penduduk Mekah, sampai kapan kita makan enak sementara saudara-saudara kita kelaparan? Sampai kapan kita diam terhadap ketidakadilan ini? Dari pojok masjid, Abu Jahal berteriak penuh amarah, engkau pendusta, piagam itu tidak boleh dirobek. Namun Zamah bin Al-Aswad membalas dengan lantang, engkaulah pendusta. Aku sejak awal tidak setuju dengan piagam ini. Abul Bakhtari dan Al-Muthim bin Adi pun ikut bersuara, menegaskan perlawanan mereka terhadap piagam tersebut. Di hadapan semua orang, Al-Muthim bin Adi berjalan ke Ka'bah untuk mengambil piagam. Saat ia membukanya, semua orang terkejut. Piagam itu telah hancur. Rayap telah memakan seluruh isinya, kecuali bagian yang bertuliskan Bismika Allahumma dalam kurung, dengan namamu, ya Allah. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu terpana. Mereka telah melihat tanda kebesaran Allah secara langsung. Namun, Abu Jahal tetap bersikeras, ini hanyalah sihir. Ini tidak lebih dari kebetulan. Setelah kejadian ini, pemboikotan resmi berakhir. Rasulullah dan para pengikutnya akhirnya keluar dari perkampungan setelah 3 tahun dalam penderitaan. Namun, meskipun mereka telah menyaksikan tanda-tanda nyata, banyak dari Quraisy tetap dalam kesombongan dan kekufuran mereka. Sebagian tetap berusaha untuk menghentikan dakwah Rasulullah dengan cara lain. Tetapi cahaya Islam tidak akan pernah padam. Allah telah menunjukkan kebenarannya dan bagi mereka yang memiliki hati dan akal, ini adalah peringatan yang nyata. Selama 3 tahun penuh Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib hidup dalam penderitaan, kelaparan, dan keterasingan. Mereka tidak memiliki akses pada perdagangan atau hubungan sosial. Di dalam kota Mekah ada sebagian Quraisy yang mulai merasa tidak setuju dengan pemboikotan ini. Mereka mulai berpikir bahwa kebijakan ini terlalu kejam dan tidak manusiawi. Hisyam bin Amr adalah salah satu yang tidak setuju dengan pemboikotan ini. Ia diam-diam menyelundupkan makanan bagi Bani Hashim di malam hari. Ia kemudian menemui Zuhair bin Abu Umayyah, seorang Quraisy yang masih memiliki hubungan darah dengan Bani Hashim. Jika aku memiliki orang lain yang mendukung, piagam itu pasti sudah aku batalkan, kata Zuhair. Hisyam menjawab dengan tegas, engkau sudah memiliki orang kedua, aku sendiri. Zuhair dan Hisyam mendatangi Al-Muthim bin Adi, Abul Bakhtari bin Hisyam, dan Zamah bin Al-Aswad. Satu persatu mereka menyatakan persetujuannya. Akhirnya mereka berlima berkumpul di tempat yang tersembunyi dan sepakat piagam ini harus dibatalkan. Keesokan harinya di depan Ka'bah yang dipenuhi oleh penduduk Mekah, Zuhair berdiri dengan penuh keberanian. Ia melakukan tawaf 7 kali lalu menghadap ke kerumunan dan berseru, wahai penduduk Mekah, sampai kapan kita makan enak sementara saudara-saudara kita kelaparan? Sampai kapan kita diam terhadap ketidakadilan ini? Dari pojok masjid, Abu Jahal berteriak penuh amarah, engkau pendusta, piagam itu tidak boleh dirobek.
Namun Zamah bin Al-Aswad membalas dengan lantang, "Engkaulah pendusta. Aku sejak awal tidak setuju dengan piagam ini." Abul Bakhtari dan Al-Mutim bin Adi pun ikut bersuara, menegaskan perlawanan mereka terhadap piagam tersebut. Di hadapan semua orang, Al-Mutim bin Adi berjalan ke Ka'bah untuk mengambil piagam. Saat ia membukanya, semua orang terkejut. Piagam itu telah hancur. Rayap telah memakan seluruh isinya kecuali bagian yang bertuliskan Bismika Allahumma dalam kurung dengan namamu ya Allah. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu terpana. Mereka telah melihat tanda kebesaran Allah secara langsung. Namun Abu Jahal tetap bersikeras ini hanyalah sihir. Ini tidak lebih dari kebetulan. Setelah kejadian ini pemboikotan resmi berakhir. Rasulullah dan para pengikutnya akhirnya keluar dari perkampungan setelah 3 tahun dalam penderitaan. Namun meskipun mereka telah menyaksikan tanda-tanda nyata, banyak dari Quraisy tetap dalam kesombongan dan kekufuran mereka. Sebagian tetap berusaha untuk menghentikan dakwah Rasulullah dengan cara lain. Tetapi cahaya Islam tidak akan pernah padam. Allah telah menunjukkan kebenarannya dan bagi mereka yang memiliki hati dan akal, ini adalah peringatan yang nyata. Selama 3 tahun penuh Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib hidup dalam penderitaan, kelaparan, dan keterasingan. Mereka tidak memiliki akses pada perdagangan atau hubungan sosial. Di dalam kota Mekah ada sebagian Quraisy yang mulai merasa tidak setuju dengan pemboikotan ini. Mereka mulai berpikir bahwa kebijakan ini terlalu kejam dan tidak manusiawi. Hisyam bin Amr adalah salah satu yang tidak setuju dengan pemboikotan ini. Ia diam-diam menyelundupkan makanan bagi Bani Hashim di malam hari. Ia kemudian menemui Zuhair bin Abu Umayyah, seorang Quraisy yang masih memiliki hubungan darah dengan Bani Hashim. "Jika aku memiliki orang lain yang mendukung, piagam itu pasti sudah aku batalkan," kata Zuhair. Hisyam menjawab dengan tegas, "Engkau sudah memiliki orang kedua, aku sendiri." Zuhair dan Hisyam mendatangi Al-Mutim bin Adi, Abul Bakhtari bin Hisyam, dan Zamah bin Al-Aswad. Satu persatu mereka menyatakan persetujuannya. Akhirnya mereka berlima berkumpul di tempat yang tersembunyi dan sepakat piagam ini harus dibatalkan. Keesokan harinya di depan Ka'bah yang dipenuhi oleh penduduk Mekah, Zuhair berdiri dengan penuh keberanian. Ia melakukan tawaf 7 kali lalu menghadap ke kerumunan dan berseru, "Wahai penduduk Mekah, sampai kapan kita makan enak sementara saudara-saudara kita kelaparan? Sampai kapan kita diam terhadap ketidakadilan ini?" Dari pojok masjid, Abu Jahal berteriak penuh amarah, "Engkau pendusta, piagam itu tidak boleh dirobek." Namun Zamah bin Al-Aswad membalas dengan lantang, "Engkaulah pendusta. Aku sejak awal tidak setuju dengan piagam ini." Abul Bakhtari dan Al-Mutim bin Adi pun ikut bersuara, menegaskan perlawanan mereka terhadap piagam tersebut. Di hadapan semua orang, Al-Mutim bin Adi berjalan ke Ka'bah untuk mengambil piagam. Saat ia membukanya, semua orang terkejut. Piagam itu telah hancur. Rayap telah memakan seluruh isinya kecuali bagian yang bertuliskan Bismika Allahumma dalam kurung dengan namamu ya Allah. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu terpana. Mereka telah melihat tanda kebesaran Allah secara langsung. Namun, Abu Jahal tetap bersikeras ini hanyalah sihir. Ini tidak lebih dari kebetulan. Setelah kejadian ini, pemboikotan resmi berakhir. Rasulullah dan para pengikutnya akhirnya keluar dari perkampungan setelah 3 tahun dalam penderitaan. Namun, meskipun mereka telah menyaksikan tanda-tanda nyata, banyak dari Quraisy tetap dalam kesombongan dan kekufuran mereka. Sebagian tetap berusaha untuk menghentikan dakwah Rasulullah dengan cara lain. Tetapi cahaya Islam tidak akan pernah padam. Allah telah menunjukkan kebenarannya dan bagi mereka yang memiliki hati dan akal, ini adalah peringatan yang nyata.